Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Nindasari dengan NIM C1C021272. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendefinisikan mengenai makna, dasar-dasar hukum, klasifikasi hukum, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuki ke materinya. Yang pertama itu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yaslimu islaman yang berarti tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara. Secara bahasa, bisa dikatakan sebagai aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, yaitu Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan syawal Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslimin. Kemudian, dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama itu adalah akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Kemudian yang kedua itu syariah. Kosakata syariah ini dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Universal bermakna diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan juga keadaan. Kemudian yang ketiga itu akhlak. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan dengan antara manusia dengan Allah, dengan Rasul, dan sesama manusia dengan alam, serta dengan dirinya sendiri. Tuntunan untuk akhlak ini kepada Allah dan Rasul sebagaimana dalam Quran surat ketiga ayat 31 sampai 32. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosamu. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang kedua itu katakanlah, taati Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga dengan hukum syara, adalah hukum yang Allah yang mengatur perbuatan manusia yang ada di dalamnya, mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah adalah sebuah keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhir. Kemudian selanjutnya itu klasifikasi hukum Islam. Eh, jadi menurut ulama usul fikih membagi hukum Islam itu menjadi dua pembagian, yang itu yang pertama itu hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah titah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk tuntutan dan juga pilihan. Diberi nama hukum taklifi karena titah ini langsung mengenai perbuatan oleh orang yang sudah mukallaf atau balik dan juga berakal. Hukum taklifi ini terdiri dari lima bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Kemudian yang kedua itu hukum wad'i, adalah hukum yang bersifat mengenai situasi bagaimana tuntutan dan lainnya itu diberlakukan. Hukum wad'i ini ialah tuntutan yang meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi yang lainnya atau terciptanya hukum. Kemudian sasaran dari hukum Islam. Yang pertama itu ada penyucian jiwa, dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan juga lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia itu dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan juga pengusaha alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan, serta dengan cara yang benar pula. Kemudian yang kedua itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan juga sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan juga diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan juga warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia itu berlaku secara tidak adil.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa maqasid syariah, berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam itu untuk kebaikan dan juga kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dalam dunia dan di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Kemudian yang terakhir itu tujuan syariah. Penerapan syariah dalam sistem akuntansi mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan serta untuk mencapai keselamatan dunia dan juga akhirat. Sehingga muncullah beberapa pemikir mencoba untuk merumuskan tujuan akuntansi syariah dengan bervariasi, yaitu yang pertama itu menurut Triwono. Tujuan dari akuntansi syariah ini adalah menciptakan informasi akuntansi dengan syarat nilai atau etika dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna atau user informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban yang ideal. Kemudian yang kedua, menurut Sofyan Safri Harahap, tujuan dari akuntansi syariah ini adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan juga akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga itu, menurut Gambling dan juga Karim, berorientasi pada tujuan eh, pengungkapan zakat yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Orientasi ini membawa konsekuensi pada perombakan bentuk akuntansi. Kemudian yang keempat itu menurut Hussein Syahata dalam bukunya yang berjudul Usulul Fikr Al-Muhasabi Al-Islami merumuskan tujuan akuntansi dalam Islam itu ada 6. Yang pertama itu hifzul amwal, yaitu memelihara uang. Yang kedua itu eksistensi al-kitabah, itu pencatatan ketika ada perselisihan. Yang ketiga itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu menentukan hasil-hasil usaha dan juga hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan. Yang kelima itu menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat. Dan yang terakhir itu menentukan imbalan, balasan, atau sanksi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.